Ya, apakah ikatan kovalen, apakah ikatan ion, dipol-dipol, dan sebagainya. Oke, namun unsur-unsurnya pembentuk atau unsur-unsur aslinya masih ada karena nilai Z tidak berubah. Nomor atom tidak berubah. Beda dengan reaksi inti. Unsurnya yang berubah. Oke, kenapa unsurnya yang berubah? Karena Z-nya berubah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini tadi sudah disinggung bahwa di dalam reaksi kimia biasa hanya melibatkan yaitu elektron valensi. Oke. Jadi hanya elektron di dalam atom atau molekul dari satu orbital yang terlibat di dalam pemutusan dan pembentukan ikatan. Elektron apa? Yaitu elektron valensi. Umumnya elektron valensi, kecuali mungkin berkaitan dengan orbital molekul. Ya, oke. Namun kalau di dalam reaksi inti, nah yang terlibat reaksi adalah sudah pasti inti, proton dan neutron. Kalau intinya berubah, pasti elektronnya juga pasti akan berubah. Oke. Jadi melibatkan seluruh partikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Namun dalam reaksi kimia biasa, hanya elektron saja. Oke. Yang ketiga, reaksi kimia biasa hanya disertai dengan yaitu jumlah energi yang sangat-sangat kecil. Oke, relatif kecil. Oke, sekali lagi, dalam reaksi kimia biasa biasanya disertai dengan absorpsi atau lepasnya energi. Oke, dalam kaitannya energi ikatan berarti yaitu relatif kecil. Beda dengan reaksi inti. Kalau reaksi inti itu nanti akan melibatkan yaitu jumlah energi yang sangat-sangat besar. Oke, nanti kita bisa lihat. Oke, jadi sini melibatkan energi yang sangat-sangat besar kaitannya dengan reaksi inti. Tapi kalau reaksi kimia biasa, perhatikan, hanya melepaskan atau memerlukan dengan jumlah energi yang relatif kecil. Dan terakhir adalah laju reaksi. Untuk reaksi kimia biasanya dipengaruhi oleh yaitu lingkungan, yaitu tekanan, suhu, konsentrasi, dan katalis. Perhatikan. Oke. Jadi kecepatan daripada laju reaksi sangat dipengaruhi sesuai dengan hukum laju, yaitu temperatur, tekanan, konsentrasi, maupun katalis. Beda dengan reaksi inti. Oke, reaksi inti secara normal tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, apakah itu temperatur, apakah itu tekanan, ataupun katalis. Oke, bisa membedakan deh antara reaksi kimia biasa dengan reaksi inti. Halo? Bisa, Pak. Oke, soalnya ini nanti akan sering juga keluar ujian ya. Oke, jadi perbedaan antara reaksi kimia biasa dengan reaksi inti. Jadi gampangnya adalah bahwa kalau reaksi kimia yang terlibat adalah kaitannya dengan pengaturan atom-atom, yaitu melalui pemutusan atau ikatan daripada elektron valensi atau elektron saja. Oke. Namun kaitannya dengan reaksi inti, oke, akan melibatkan perubahan unsur dari satu unsur yang satu ke unsur yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena Z-nya berubah, nomor atomnya berubah. Oke, jadi berikutnya ya jelas yang terlibat di dalam suatu reaksi adalah proton, neutron, apalagi pasti elektron juga. Oke.
Oke, 1, 2 saya kira sudah. Kalau yang 3, ada kaitannya dengan energi yang terlibat. Kalau energi yang terlibat berarti sangat kecil untuk reaksi kimia biasa, namun reaksi inti sangat-sangat besar. Oke, karena melibatkan inti tentunya ya. Oke, sedangkan yang terakhir, laju reaksi. Kalau kimia biasa dipengaruhi oleh lingkungan, apakah itu suhu, tekanan, konsentrasi, dan katalis, namun dalam reaksi inti tidak. Oke, tidak dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu suhu, tekanan, konsentrasi, maupun kaitannya dengan katalis. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah ini saya berikan beberapa contoh kaitannya dengan peluruhan radioaktif dan kestabilan daripada inti. Yang jelas, sama dengan reaksi-reaksi kimia biasa. Kalau reaksi kimia biasa, bahwa unsur-unsur yang tidak stabil, artinya yang sangat reaktif, menuju ke gas mulia, benar ya? Menuju ke gas mulia. Kaitannya dengan aturan oktet. Karena unsur-unsur inilah yang stabil. Semua unsur-unsur yang tidak stabil kaitannya dengan reaksi kimia, maka dia akan menuju sesuai dengan konfigurasi gas mulia, yaitu aturan oktet. Artinya, kulit terluar sudah penuh diisi oleh elektron. Kan kira-kira itu ya kaitannya dengan reaksi kimia biasa. Beda dengan reaksi inti. Dia akan meluruh. Nah, meluruhnya bagaimana? Pasti menuju ke inti yang stabil. Jadi kalau intinya tidak stabil, maka unsur-unsur tersebut akan meluruh atau mengalami perubahan dari suatu inti yang satu ke inti yang lain, pasti menuju ke unsur yang stabil. Hampir mirip lah menuju ke unsur yang stabil. Bedanya, kalau reaksi kimia biasa kaitannya dengan elektron menuju ke aturan oktet, yaitu gas mulia, konfigurasi aturan gas mulia. Namun di dalam reaksi inti pasti juga menuju ke unsur-unsur yang stabil. Nah, unsur-unsur yang stabil itu yang bagaimana? Nanti kita lihat. Ada aturan yang kaitannya dengan stabilitas unsur. Oke, nanti aja. Oke. Nah, kalau ada unsur-unsur yang bersifat radioaktif, artinya tidak stabil, maka dia bisa meluruh. Pertama adalah meluruh sinar beta. Nah, unsur-unsur yang meluruh sinar beta apa saja? Artinya apa? Artinya jumlah neutronnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau dia meluruh dengan sinar beta, berarti meningkatkan jumlah proton. Yang tadinya ini 6, misalkan sekarang menjadi 7. Karena apa? Karena protonnya berkurang. Karena protonnya tidak stabil, maka perlu nambah proton. Atau neutronnya kurang. Atau neutronnya kurang. Jadi neutronnya bisa ditambahkan kira-kira ya, dengan cara bagaimana? Yaitu peluruhan sinar beta. Nah, ini contoh yang lain adalah kalium 40 menjadi kalsium 40. Perhatikan. Jadi di sini karena kalium itu tidak stabil, karena yang stabil kan adalah yaitu yang 39. Berarti di sini adalah kelebihan neutron. Nah, karena kelebihan neutron maka harus bisa menaikkan proton atau menurunkan neutron. Mudah-mudahan bisa. Saya ulang sekali lagi.
kaitannya dengan peluruhan sinar beta atau elektron. Kan? Oke. Berarti apa? Berarti protonnya berkurang atau lebih kecil atau neutronnya lebih tinggi. Makanya di sini perlu penambahan proton atau pengurangan neutron. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, contoh yang diberikan di sini berarti peningkatan daripada proton. Oke. Jadi dari neutron menuju ke proton. Perhatikan. Kenapa? Karena neutronnya lebih banyak dibandingkan dengan proton. Maka pasti akan meluruh dengan sinar beta. Oke, Dek, bisa ngikutin? Nah, unsur-unsur ini nanti pasti yang berada di atas pita kestabilan. Oke. Nah, artinya apa? Artinya di sini akan menurunkan neutron sebanyak 1, atau menaikkan proton sebanyak 1. Oke, bisa ngikutin, Dek? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu yang simbol V itu artinya apa ya, Pak? P. Oh, yang V. Oh, ini energi, Dek. Oke. Jadi energi yang dilepas nanti. Oke, Pak. Terima kasih. Nah, energi yang dilepas dalam bentuk dianggap kan frekuensi. Biasanya kan energinya kan sangat tinggi ya. Nah, ini biasanya kan sama dengan H kalau kaitannya dengan hukum hukum Planck ya. Oke. Itu kan kaitannya dengan energi kan ya. Di mana hukum Planck kali dengan frekuensi kan ya. Oke. Atau nanti akan sama dengan gitu kan ya. Nah, ini adalah frekuensi deh. Oke. Baik, Pak. Oke. Jadi sekali lagi, ini yang penting, peluruhan sinar beta, berarti di dalam unsur yang bersatuan. Kenapa tidak stabil? Karena kelebihan neutron atau kelebihan proton atau kelebihan ini kan kekurangan daripada proton. Makanya di sini akan terjadi peningkatan neutron atau penurunan proton. Kira-kira ini penting sekali, Dek. Perhatikan di sini kelebihan neutron sehingga protonnya nanti nambah di sini. Oke, makanya nambah proton di sini, Dek. Oke. Oke. Berikutnya, nah bisa saja meluruh dengan positron. Oke, meluruh dengan positron. Nah, sama saja. Oke, jadi ini 11. Oke, tapi di sini nanti positif. Jadi perhatikan ini kan tidak stabil. Yang stabil kan adalah 12. Oke. Berarti di sini apa? Kekurangan neutron kan kira-kira seperti ya. Kekurangan neutron, maka neutronnya harus bertambah. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara meluruh dengan positron. Oke, dan ini sama sebenarnya energi ya, energi yang dilepas. Oke, sama juga di sini. Nah, kapan terjadi ini? Jelas di sini reaksinya sebagai berikut. Jadi kenapa dia tidak stabil? Karena di sini kelebihan proton. Kalau kelebihan proton, dia akan memancarkan sinar positron dengan menghasilkan neutron. Jadi protonnya nanti berkurang, namun neutronnya bertambah. Kan kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini bisa terjadi, sekali lagi ini bisa terjadi kalau unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yaitu kelebihan proton, oke, atau dengan cara menambah proton neutron. Kan kira-kira seperti itu. Jadi neutronnya akan naik, namun protonnya nanti akan berkurang. Itu kebalikan dari yang pertama. Oke. Jadi kebalikan dengan yang pertama. Karena yang pertama elektron yang dipeluruh,
atau yang dilepas. Maka yang kedua, karena di sini kelebihan proton, maka positronnya yang lepas sehingga menghasilkan nanti neutron. Jadi neutronnya naik atau protonnya turun. Nah, kalau kaitannya dengan pita kestabilan, saya ketik pita kestabilan. Oke, ini adalah Z misalkan. Oke, ini adalah jumlah neutron. Oke, jumlah neutron. Nanti ada yang namanya pita kestabilan nanti sebentar ya. Nah, pita kestabilan adalah unsur-unsur yang stabil. Nah, biasanya unsur-unsur yang stabil itu ada di daerah pita kestabilan. Oke. Nah, kalau kelebihan neutron, berarti kelebihan neutron kan neutronnya lebih banyak. Maka cenderung dia menuju ke sini. Oke. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara melepaskan sinar beta. Sebaliknya, kalau dia unsurnya berada di bawah pita kestabilan, berarti protonnya lebih banyak. Kalau protonnya lebih banyak, menuju ke sini caranya bagaimana? Yaitu dengan cara memancarkan positron. Oke, bisa kelihatan deh slide coretan saya? Bisa, Pak. Oke. Oke, jadi kalau protonnya lebih banyak, berarti Z-nya lebih banyak dibanding dengan neutron, maka dia akan menuju ke pita kestabilan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara seperti ini. Oke, jadi ini seperti ini, sedangkan yang ini, oke, sedangkan yang ada di daerah sini caranya seperti ini, kira-kira seperti itu. Oke. Oke, nah perhatikan di sini. Oke. Ini dan ini sebenarnya ya energi. Jadi biasanya kan energi tidak memiliki massa dan tidak memiliki nomor massa, maksudnya bukan massa ya, tidak memiliki nomor massa dan juga tidak memiliki nomor atom. Oke, makanya disebut sebagai energi. Ini sebenarnya sama saja. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, beberapa hal yang penting lain adalah penangkapan elektron. Oke, bisa saja menangkap elektron supaya menjadi stabil. Oke, nah perhatikan, kalau kita perhatikan di sini, ini bisa saja menangkap elektron sehingga menjadi stabil. Kalau ini tidak stabil, dia kan namanya meluruh, pasti reaksinya spontan. Artinya dia tidak stabil. Sehingga menjadi stabil ya meluruh dengan cara spontan. Oke. Nah, bisa saja sekarang dengan cara bereaksi dengan elektron. Nah, apa yang terjadi di sini? Berarti perhatikan, jadi ini kelebihan daripada proton berarti ya. Oke. Kelebihan proton berarti ada di bawah pita kestabilan. Kalau di bawah pita kestabilan menuju ke stabil atau pita kestabilan, nah dengan cara menangkap elektron. Atau kebalikannya adalah melepas positron, sama saja kan ya. Oke. Jadi menangkap elektron sebenarnya hampir sama dengan melepaskan positron. Oke. Nah, perhatikan di sini. Jadi karena protonnya lebih banyak, berada di bawah pita kestabilan berarti ya, maka bisa dinaikkan, bisa menuju stabil kalau neutronnya ditambah. Oke. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara menangkap elektron. Oke. Nah, perhatikan di sini. Oke. Karena berada di bawah pita kestabilan, berarti protonnya lebih banyak dibandingkan neutron, maka harus meningkatkan neutron atau menurunkan proton. Oke, bisa ngikutinnya sama dengan yang tadi. Ini kebalikannya. Jadi ada yang melepaskan positron sama dengan menangkap elektron. Oke. Nah, kemudian bisa saja di sini ada meluruh sinar alfa.
Nah, peluruhan sinar alfa biasanya terjadi untuk unsur-unsur yang besar. Jadi peluruhan sinar alfa biasanya umumnya terjadi untuk unsur-unsur yang besar. Contoh, nah perhatikan di sini. Kalau misalkan ada di lebih Z-nya lebih besar dari 82, nah sekali lagi, kalau Z-nya lebih besar dari 8 umumnya, jadi unsur-unsur besar, maka bisa meluruh dengan memancarkan sinar alfa. Oke. Nah, berarti perhatikan di sini akan menurunkan neutron. Jadi akan menurunkan neutron. Oke. Atau dengan cara menurunkan proton. Nah, maaf ini. Oke, sama-sama. Oke. Jadi kenapa terjadi peningkatan sinar alfa? Nah, biasanya unsur-unsurnya adalah unsur besar. Oke. Dan unsur besar itu tidak stabil. Contohnya PO di sini ya. Jadi akan menurunkan neutron sebanyak 2 kalinya, jadi neutron turun, kemudian menurunkan juga proton sebanyak 2 kalinya, kan kira-kira seperti ya. Oke. Kenapa? Nah, karena biasanya unsur-unsur ini berada di atas 82 Z-nya, perhatikan. Oke. Nah, unsur yang stabil biasanya ada di bawah 82. Nanti kita lihat kita kestabilan. Oke. Nah, bisa saja terjadi fisi. Nah, fisi pembelahan. Nah, pembelahan juga biasanya terjadi unsur-unsur yang besar. Oke. Jadi peluruhan alfa, sinar alfa, dan pemutusan atau pembelahan secara spontan biasanya terjadi untuk unsur-unsur yang nilai Z-nya lebih besar dari 82 atau unsur besar. Contoh, nah ini kan lebih besar dari 82 ya, artinya tidak stabil. Nah, ini bisa membelah. Oke, membelah menjadi 2 unsur seperti ini. Oke, dan dipancarkan dengan 2 neutron. Sekali lagi, kalau peluruhan sinar alfa dan sinar, dan maksudnya pembelahan fisi, biasanya terjadi untuk unsur-unsur yang besar, di mana nilai Z-nya lebih besar dari 82, kira-kira. Nah, ini perhatikan, Dek. Masih kelihatan slide saya, Dek? Terlihat, Pak. Oke, nah perhatikan di sini. Ini adalah jumlah neutron, oke, di dalam inti. Sedangkan inilah jumlah proton, oke, jumlah proton. Nah, ternyata bahwa unsur-unsur stabil tidak mengikuti dengan sudut 45. Artinya sudut 45 yaitu setengahnya ada neutron dan setengahnya ada proton, kan kira-kira itu ya. Kita anggap sebelumnya sih bahwa unsur-unsur stabil biasanya yaitu mengandung 50% neutron dan 50% proton dalam intinya. Ternyata tidak seperti itu. Oke. Nah, unsur-unsur yang kecil, nah ini yang berada kecil, ya boleh di bawah 50 lah, di bawah Z-nya 20 memang memenuhi seperti itu, yaitu sudutnya 45 derajat. Oke, atau mengandung ya sekitar 50% neutron dan 50% proton. Oke, namun semakin tinggi nomor atom, semakin besar Z, nah ternyata makin melenceng ke atas di sini. Artinya melenceng ke atas bagaimana? Artinya jumlah neutronnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton. Perhatikan. Oke, untuk unsur-unsur yang stabil sekali, ternyata sesuai dengan pita kestabilan yang ada di sini. Yang warna merah dia bisa kelihatan ya, oke?
bukan yang garis ini, yaitu yang seperti pita ini. Oke. Jadi tidak memenuhi 50% neutron dan 50% proton. Oke deh, bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke. Nah, inilah yang namanya pita kestabilan dari unsur-unsur yang stabil, yang bersifat stabil, artinya tidak bersifat radioaktif. Sedangkan unsur-unsur di luar pita kestabilan, pasti dia tidak stabil. Maka unsur-unsur itulah yang dikenal sebagai unsur radioaktif. Oke. Jadi unsur-unsur yang berada di dalam pita kestabilan berarti itu adalah unsur-unsur yang cenderung stabil. Sedangkan di luar pita kestabilan, ya, apakah di bawah pita kestabilan atau di atas pita kestabilan. Nah, itu adalah unsur-unsur yang bersifat radioaktif, artinya tidak stabil. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya unsur-unsur di atas pita kestabilan atau unsur-unsur di bawah pita kestabilan ini stabil? Caranya yaitu tadi. Dan ada beberapa, tadi ada 4 cara kan ya. Yaitu dengan cara, kalau kelebihan neutron berarti ada di atas pita kestabilan, maka neutronnya harus berkurang atau protonnya bertambah. Kan kira-kira seperti itu. Oke. Apakah dengan cara memancarkan sinar beta misalkan atau kebalikannya? Oke. Begitu juga kalau di bawah pita kestabilan. Dia menuju atau secara spontan menuju ke unsur-unsur yang stabil. Caranya bagaimana? Ya jelas kalau di bawah pita kestabilan harus menurunkan proton. Atau kebalikannya meningkatkan neutron. Kan kira-kira seperti ya? Perhatikan. Jadi kalau jumlah neutronnya terlalu lebih banyak dibanding proton, ya jelas berada di batas pita kestabilan. Pasti menuju ke sini. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengurangi neutron dan atau menambah proton. Yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara meluruh dengan sinar beta misalnya. Oke. Begitu juga sebaliknya. Oke. Sebaliknya, kalau jumlah neutronnya lebih sedikit dibanding proton, oke, perbandingannya ya jelas di sini akan menuju ke pita stabilan, yaitu secara spontan juga dengan cara meluruh. Oke. Caranya bagaimana? Ya dengan cara meluruh positron atau kaitannya dengan menangkap elektron. Oke, bisa deh. Ini tadi kan berdasarkan reaksi-reaksi. Nah, ini sekarang berdasarkan sama persis kan ya, oke? Itu apakah berada di atas pita kestabilan atau di bawah pita kestabilan. Oke. Yang penting bahwa unsur-unsur yang tidak stabil atau yang bersifat radioaktif, oke, akan menuju secara spontan ke tempat yang stabil dengan cara, nah, apakah ada di atas pita kestabilan atau di bawah pita kestabilan? Tentu dengan cara seperti ini. Oke. Nah, ini biasanya yang jumlah Z-nya atau nomor atomnya yaitu di bawah 82 biasanya. Oke, di bawah 82. Oke. Nah, kita lanjut sekarang lagi. Stabilitas kaitannya kestabilan inti. Bisa ngikutin deh ya ini pita kestabilan maksudnya apa dan sebagainya. Izin bertanya Pak, berarti yang pita kestabilan ini khusus untuk yang Z-nya kurang dari 82 ya? Iya, umumnya yang nilai Z-nya itu kurang dari 82. Oke. Apakah ada di atas atau di bawah pita kestabilan? Nanti kalau ada di atas 82, biasanya dengan cara melepaskan sinar tadi alfa atau memecah fisi. Oke deh? Baik Pak, terima kasih.
Oke, itu bisa dengan cara fission, yaitu membelah menjadi 2 atau 3 misalkan unsur-unsur, atau dengan cara memancarkan sinar alfa, kira-kira situ. Nanti kita lihat lagi. Nah, oke. Nah, ini ada aturan deh kaitannya dengan stabilitas inti. Unsur-unsur ya yang neutron maupun protonnya itu terdiri dari, nah ini ada namanya ekstra stabil. Yang mana saja ekstra stabil? Nah, perhatikan di sini. Yang jumlah neutron maupun protonnya itu 2, 8, 20, 50, 82, dan seterusnya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang stabil. Nah, kalau kita kaitkan dengan jumlah konfigurasi elektron deh ya. Ternyata kan kalau konfigurasi elektron adalah yang stabil kan adalah 2, 10, 18, benar ya, Dek? 2 adalah helium. Benar ya, helium. 10 adalah neon kan? 18 apa argon ya. Benar nggak? Jadi nilai Z-nya 2, 10, 18. Nah, ini kan dan seterusnya. Kan ini yang stabil deh, yang kaitannya dengan susunan apa? Gas mulia, benar nggak, Dek? Halo? Masih ingat gas mulia? Nah, begitu pula halnya dengan inti. Ternyata inti yang mengandung neutron dan proton hampir mirip, tapi tidak sama ya. Kalau yang inti 2, 8, 20, 50. Nah, ini mengandung ekstra kestabilan. Sekali lagi, yang jumlah neutronnya, protonnya, yang memiliki 2, 8, dan seterusnya. Ada kemiripan dengan gas mulia. Oke, Dek, walaupun kalau gas mulia 2, 10, 18 kan ya jumlah elektronnya. Benar nggak, Dek? Halo? Iya, Pak. Oke. Tapi walaupun tidak sama ya, tapi ada kesamaan. Tapi tidak sama. Kira-kira itulah ya. Kalau ini kan jumlah neutron protonnya yang kira-kira 2, 8, 20. Nah, ini memiliki ekstra stabil dibanding yang lain, kira-kira situ. Berikutnya. Nah, ini tadi sudah disinggungkan ya, bahwa mirip dengan ekstra kestabilan dari elektron dari gas mulia. Kalau gas mulia kan ya tadi 2, 10, 18, 36, dan sebagainya. Namun ini jumlah neutron dan proton. Kalau ini kaitannya dengan jumlah elektron. Ya, sekali lagi, walaupun ada kesamaan, tapi kan tidak sama. Kira-kira situ, karena kan beda. Oke. Berikutnya, nah ini penting. Inti dengan jumlah proton dan neutron genap, sekali lagi genap, akan lebih stabil dibandingkan dengan genap ganjil atau ganjil genap, apalagi ganjil-ganjil, kira-kira seperti itu. Oke. Inti yang mengandung proton dan neutron adalah genap akan jauh lebih stabil dibandingkan dengan genap ganjil genap, apalagi ganjil-ganjil, kira-kira seperti itu. Nah, ini penting, nomor 3 tadi sudah disinggungkan ya. Semua isotop dari unsur-unsur dengan nomor atom lebih tinggi dari 83 bersifat radioaktif. Jadi semua unsur ternyata. Nah, biasanya akan terjadi pembelahan atau memancarkan sinar alfa. Oke, ya, tadi sudah disinggung di sini. Jadi hampir semua unsur-unsur dengan nomor atom di atas 83, tadi saya sebutkan 82 ya, ternyata 83. Oke, itu nanti akan bersifat radioaktif, artinya dia spontan akan meluruh atau membelah, atau dengan
memancarkan sinar alfa, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini semua isotop daripada seri, yaitu ya ini adalah buatan ya, oke, adalah bersifat radioaktif. Oke, nah ini beberapa kestabilan inti yang sudah diketahui, kira-kira segitulah ya, yang sudah diketahui. Oke, penjelasannya bagaimana? Ya, nah ini barangkali tidak bisa dijelaskan secara secara teoritis gitu ya. Yang penting bahwa secara eksperimen bahwa unsur-unsur seperti inilah ada jumlah neutron proton tertentu ya, yaitu ekstra stabil, mirip seperti gas mulia. Kalau gas mulia kan kita bisa jelasin gitu ya, kaitannya dengan aturan oktet gitu ya. Kemudian kenapa misalkan yang inti yang mengandung proton dan neutron genap-genap itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan ganjil genap atau genap ganjil, apalagi ganjil ganjil. Nah, ini berkaitan dengan interaksi barangkali ya. Oke, kaitan interaksi di dalam inti. Oke, saya kira ini oke. Ini apa ini? Jumlah proton, oke, jumlah isotop yang stabil. Nah, kalau yang genap-genap, oke, nah ini kan protonnya segini, neutronnya segini, dan sebagainya lah ya. Oke, jadi secara umum berlaku seperti ini. Ini kan walaupun tidak spesifik khusus gitu ya. Oke, nah ini yang sering juga nanti akan keluar di dalam ujian biasanya, yaitu yang dikenal sebagai energi pengikat inti. Oke, nuclear binding energy. Oke, disingkat BE, yaitu energi pengikat inti adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan memutuskan ikatan tentunya di sini, yaitu antara proton dan neutron yang ada dalam inti. Misalkan ini adalah inti, perhatikan ini ada neutron, misalkan ada proton, anggap aja proton yang segi 4 dan seterusnya, oke, dan seterusnya lah. Ini kan rapat gitu ya, oke, rapat antara proton dan neutron. Nah, energi yang diperlukan untuk melepas ikatan, kira-kira itu antara neutron dengan proton di dalam inti, oke, maka itu dikenal sebagai energi pengikat inti. Oke, nah ini contoh. Kalau saya punya molekul stabil, yaitu fluor, ya fluor, unsur stabil, yaitu yang terdiri dari nomor atom 9, nomor massa 19. Oke, berarti kan harus melepaskan 9 proton dan 10 neutron, kan kira-kira seperti ya. Maka energi yang diperlukan untuk melepaskan 9 proton dan 10 neutron ini, nah ini dikenal sebagai energi pengikat inti. Oke? Masih kedengaran suara saya dan slide-nya deh? Kedengaran ternyata. Oke. Saya lanjut kalau gitu. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Oke, perhatikan. Kalau ada energi yang massa yang hilang, biasanya kan pasti ada massa yang hilang ya. Nanti kita hitung massa protonnya berapa, massa neutronnya berapa, oke, sebelum dan setelah reaksi. Pasti ada perbedaan massa. Nah, massa yang hilang itu nanti akan menjadi energi yang dinyatakan nanti sebesar ini. Oke. Jadi perbedaan massa antara sebelum dan setelah reaksi, oke, nanti kita bisa konversi menjadi energi. Nah, energi akibat perbedaan massa inilah nanti akan menghasilkan energi pengikat
inti. Oke. Kan? Nah, energi pengikat inti itu nanti akan berkaitan dengan massa yang hilang. Massa total daripada proton berapa? Jadi kita sudah tahu massa proton, kalikan 9. Kemudian tahu massa neutron dikalikan 10. Oke, totalnya berapa? Kemudian kita bandingkan massa daripada keseluruhan fluor. Kan ada ini adalah kaitannya dengan yang sudah ada di alam, kan kira-kira itu ya. Jadi massa totalnya berapa? Oke, kalau dihitung, perhatikan. Kalau dihitung, satu partikel fluor, oke, yang mengandung 9 proton, mengandung 10 neutron, dikurangi dengan massa daripada yang sebenarnya daripada fluor, oke, ini kan massa sebenarnya untuk satu atom saja. Oke, ini adalah massa protonnya berapa, massa neutronnya berapa. Nah, perbedaannya sebesar 0,187 AMU atau satu satuan unit daripada fluor. Jadi satu atom fluor memiliki pengikat inti atau massa yang hilang, boleh sebagai massa yang hilang sebesar segini. Jadi satu atom. Oke, satu satuan unit atom. Nah, kalau 1 mol atom, 1 mol daripada atom, ya, itu nanti akan sama dengan, oke, yaitu Be-nya, energi pengikat intinya, itu sama dengan, kalau ini segini, nah kalau 1 mol, ya nanti bisa dikalikan dengan 6,02 10 pangkat 23 ya. Oke. Nanti satuannya nanti gram, kan kira-kira situ ya. Oke. Perhatikan sekarang. Nah, ini energinya. Jadi satu satuan massa atom nanti energinya segini. Massa. Oke, kalau dihitung. Perhatikan kalau dihitung dikalikan saja. Nah, kalau per mol nanti kalau kalikan dengan bilangan Avogadro. Oke. Jadi kalau 1 AMU segini, ya, 1 AMU. Nah, sekarang karena perbedaannya, kalau 1 mol, 1 AMU jadi sama dengan 6,02 10 pangkat 23 atom. Oke, nanti tinggal kalikan saja. Sehingga nanti bisa hitung. Nah, ini karena per nukleus, per inti deh ya. Oke, per inti. Perhatikan, karena intinya kan 19. Maksudnya nomor masanya 19. Tinggal dibagi. Nah, perhatikan, rata-rata 1 atom per inti kira-kira situ, yaitu besarnya 1,25 10 pangkat minus 12 Joule. Oke, jadi saya ulang sekali lagi. Energi pengikat inti per nukleon, artinya per, karena nukleonnya di sini ada 19, oke, maka tinggal dibagi 19. Sehingga nilai rata-ratanya ya segini, 1,25 10 pangkat minus 12 Joule. Oke. Jadi energi pengikat inti per nukleon. Oke, nanti kita lihat. Nah, dari nilai energi pengikat inti per atom, sekali lagi per atom, yang paling tinggi adalah besi. Oke, kalau kita perhatikan di sini. Oke. Jadi besarnya energi pengikat inti per nukleon rata-rata kira-kira ternyata yang paling tinggi adalah besi, bukan uranium ya. Uranium lebih rendah dibandingkan dengan besi. Oke, kalau dilihat dari perhitungan rata-rata.
nilai energi pengikat inti per nukleon. Oke. Nah, artinya apa? Semakin tinggi energi pengikat intinya, kan? Jadi semakin stabil daripada inti tersebut. Berarti kalau kita perhatikan, inti yang paling stabil, inti apa, Dek? Jelas kaitannya dengan besi ya, karena paling tinggi nilainya. Ya, ada paling tinggi di sini ya, titiknya ya. Oke. Jadi semakin tinggi energi pengikat inti per nukleon, artinya semakin stabil daripada inti tersebut. Kenapa? Karena semakin banyak atau semakin besar energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan, atau ada energi yang dilepaskan ya, karena kan energinya ini hilang, ada massa yang hilang. Massa yang hilang itu ya bisa dikonversi menjadi energi, kira-kira gitu ya, karena di sini kan berkaitan dengan hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan energi. Oke, sesuai dengan hukum daripada Einstein ya, persamaan Einstein, oke, bahwa energinya itu bisa dikonversi massa yang hilang kali dengan kuadrat daripada kecepatan cahaya. Oke, bisa ngikutin deh? Halo? Bisa, Pak, tapi izin bertanya. Silakan. Tapi ini mungkin agak yang tadi yang tentang ekstra stabil itu, Pak. Ya. Itu kan tadi tulisannya N or P ya, Pak. Berarti yang memenuhi ekstra stabil ini bisa kalau N-nya memenuhi, P-nya memenuhi, atau keduanya memenuhi ya, Pak? Yang mana yang jumlah ekstra stabilan itu? Iya, Pak. Ya, yang penting jumlah N dan P-nya deh. Berarti kalau misalnya cuma salah satu yang terpenuhi itu nggak ekstra stabil, Pak? Tidak stabil, ya, tidak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ini kan pokoknya kedua-duanya perhatikan ini. Ya, makanya N atau P. Ya, jumlahnya ya pokoknya umumnya sih memenuhi seperti ini, mirip seperti elektron kan kira-kira gitu ya. Makanya di sini kalau ada genap-genap jauh lebih stabil dibandingkan dengan genap ganjil atau ganjil genap, apalagi ganjil-ganjil. Kira-kira seperti itu deh. Kalau ada salah satu ganjil berarti tidak stabil. Yang nilainya yang maksud jumlah proton dan neutronnya itu adalah genap, sekali lagi genap, itu nanti inti dengan jumlah kedua proton dan neutron adalah genap, kira-kira itulah. Oke. Nah itu akan lebih stabil dibandingkan dengan yang salah satunya genap maupun ganjil misalkan. Yang penting genap-genap jauh lebih stabil dibandingkan dengan genap ganjil, ganjil genap, apalagi ganjil-ganjil. Kira-kira situ deh ya. Berarti kalau misalnya misal ada unsur yang A-nya 15, Z-nya 8, meskipun P-nya 8 karena dia itu A-nya ganjil, berarti tidak ekstra stabil ya, Pak? Iya, tidak ekstra stabil. Kira-kira seperti itu. Oke. Namun, masalah benar-benar untuk ini kan yang nilai Z kurang dari 83 ya, bahwa umumnya kalau semakin kalau nilai Z-nya semakin tinggi, berarti nilai N-nya juga kadang-kadang udah naik ke atas kan ya. Pasti semakin besar nilai Z-nya. Perhatikan ini deh. Perhatikan. Kalau misalkan 60 misalkan di sini, maka Z-nya sudah mendekati 90-an di sini kan ya. Lalu misalkan anggap aja 60 di sini. Nah, kan pita kestabilannya udah di atas 80 nilai N-nya deh. Ternyata tidak memenuhi syarat yang 50% ya. Nah, yang penting, sekali lagi, pokoknya kalau ada unsur
yang intinya mengandung proton dan neutron genap-genap akan lebih stabil dibandingkan dengan genap ganjil atau ganjil genap, apalagi ganjil-ganjil. Kira-kira seperti itu deh ya. Oke, pokoknya genap-genap yang lebih stabil, kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Apalagi kalau neutron maupun protonnya, neutron atau protonnya mengandung 2, 8, kan nggak mungkin ya kadang neutron dan protonnya sama kan ya dia. Oke. Karena semakin besar Z, maka neutron itu semakin tinggi deh. Oke. Baik, Pak. Nah, ini kebetulan saja, pokoknya kalau jumlah N-nya atau P-nya, nah mengikuti aturan ini, kira-kira situlah ya. Namun kalau P-nya misalkan tadi 60, ternyata apa namanya N-nya sudah 82 kan ya, oke? Kan tidak sama, nggak perlu harus sama 82 misalkan, kan nggak mungkin kan ya, oke? Yang penting genap-genap jauh lebih stabil dibandingkan dengan genap ganjil atau ganjil genap, apalagi ganjil ganjil, kira-kira gitu. Oke, kita energi pengikat inti sudah. Oke. Nah, sekarang peluruhan. Nah, ini peluruhan ini sama dengan kinetika deh ya. Namun peluruhan radioaktif mengikuti orde 1. Kan ada sudah belajar mengenai orde 1 ya. Oke. Jadi sekali lagi peluruhan kimia radioaktif, inti radioaktif yaitu mengikuti kinetika orde 1. Oke, tidak orde 2, tidak orde 0, yaitu kinetika orde 1. Oke. Nah, kalau ada jumlah n partikel, n partikel, kemudian meluruh, misalkan, oke. Nah, perhatikan lajunya sama dengan minus delta n per delta t, kan laju kan ya, laju peluruhan di sini ya. Oke. Ini N adalah kinetika kan konsentrasi ya. Nah, kalau ini kan tidak bisa dinyatakan sebagai konsentrasi karena kita tidak tahu volumenya. Karena volumenya tidak berpengaruh dan sebagainya. Yang penting jumlah partikelnya terhadap perubahan waktu. Oke. Nah, karena dia adalah orde 1, nah perhatikan ini. Saya bisa tuliskan seperti ini. Jadi, nilai tetapan laju sebenarnya di dalam kinetika kan sama dengan K kan ya. Oke. Jadi alfa dikalikan N. Nah, N ini kaitannya dengan orde 1. Oke? Jadi laju sama dengan berkaitan dengan kinetika reaksi orde 1. Perhatikan ya, itu penting sekali. Tidak ada orde 2, orde 3, orde 0, selalu orde 1. Oke, nah berdasarkan ini saya bisa tuliskan sebagai berikut. Oke. Sehingga hasil integrasinya, nah hasil integrasinya seperti ini sama saja ya. Atau saya bisa tuliskan, nah sama saja deh ya. Oke. Jadi hasil integrasinya adalah sebagai berikut. Ln n sama dengan ln n0 dikurangi dengan tetapan peluruhan dikali waktu. Sekali lagi, namanya bukan lagi tetapan laju, tetapi dikenal sebagai tetapan peluruhan. Oke deh ya. Sebenarnya sih sama saja dengan tetapan laju. Namun karena ini khusus untuk peluruhan, maka disebut sebagai tetapan peluruhan. Oke. Bisa ngikutin deh ya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, pokoknya yang ini nggak usah dihafal deh ya. Oke, yang penting adik sudah tahu kaitannya dengan kinetika laju peluruhan. Itu berkaitan dengan orde 1. Oke, dan tetapan lajunya dikenal sebagai tetapan peluruhan. Oke, sama persis
dari apa namanya perhitungan-perhitungan kimianya. Oke. Nah, perhatikan. N adalah jumlah atom atau partikel pada saat T tertentu. Sedangkan N0 radioaktif pada saat T sama dengan 0. Oke. Sedangkan alfa di sini dikenal sebagai konstanta peluruhan. Oke, konstanta peluruhan. Oke, nah sesuai dengan aturan di kinetika, maka kita juga mengenal adanya waktu peluruhan, waktu paruh, ya, waktu paruh. Oke, waktu paruh ya jelas sama dengan ln 2 dibagi dengan tetapan peluruhan seperti sebelumnya, ya. Oke, jadi adik turunkan sendiri ya, kalau adik sudah bisa menurunkan sendiri ya gampang, tinggal mengingat saja. Oke. Jadi waktu paruh sama dengan ln 2 dibagi dengan tetapan peluruhan. Oke. Nah, kalau dibuat persamaan, oke, kalau dibuat persamaan, maka kalau jumlah partikel terhadap waktu, perhatikan, persis sama dengan yang di depan ya. Oke. Jadi jumlah partikel yang meluruh setiap saat, perhatikan. Oke, ini adalah waktu, nah nanti kurvanya seperti ini. Oke. Namun kalau dijadikan persamaan integralnya, maka diperoleh ln, ln jumlah partikel setiap waktu terhadap waktu, maka diperoleh nanti persamaan garis lurus, perhatikan. Persamaan garis lurus, sehingga tangen theta nanti akan sama dengan minus daripada tetapan peluruhan. Oke deh ya. Nah, ini nanti akan sering keluar berkaitan dengan peluruhan. Jangan sampai salah. Oke, nah biasanya keaktifan daripada suatu unsur radioaktif, keaktifannya dinyatakan sebagai delta N per delta T. Ini adalah keaktifan. Keaktifan itu sama dengan peluruhan per satuan waktu. Oke deh. Soalnya nanti di dalam kinetik peluruhan tidak ada berkaitan dengan laju, Dek. Biasanya sering dinyatakan sebagai keaktifan. Oke. Keaktifan. Nah, keaktifan dinyatakan sebagai yaitu minus delta N per delta T seperti tadi. Oke. Itu sama dengan laju sendiri sebenarnya ya. Oke. Makanya nanti satuannya adalah peluruhan per second. Atau keaktifan satuannya nanti adalah peluruhan per second. Oke deh? Bisa ngikutin istilah-istilah di dalam kaitannya dengan kimia inti. Oke. Bisa, Pak? Peluruh tidak kaitannya dengan keaktifan suatu kereaktifan suatu inti biasanya dikenal sebagai keaktifan. Keaktifan itu sebenarnya sama dengan laju reaksi. Oke, yaitu perhatikan ini minus delta N per delta T, kan laju reaksi sebenarnya. Namun kaitannya di sini adalah laju peluruhan. Nah, laju peluruhan itu sama dengan keaktifan dan satuannya nanti adalah peluruhan per second. Oke. Jadi peluruhan per second atau per menit atau per jam dan seterusnya ya. Karena istilah-istilah itu nanti agak sedikit mempengaruhi nanti ya apa yang keaktifan. Kan nanti dari satuan akan kelihatan. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan apa namanya radiokarbon. Oke. Biasanya oke. Nah, bagaimana membuat karbon
radioaktif karbon. Nah, itu karbon yang bersifat radioaktif, kira-kira seperti itulah ya. Itu sebenarnya dari nitrogen yang stabil ditembak dengan nitrogen, kok nitrogen, netron maksudnya. Oke. Jadi nitrogen ditembak. Nah, ini biasanya dikenal sebagai penembakan, ya, ditembak, yaitu peluru. Nah, pokoknya partikel yang sering digunakan sebagai penembakan. Sedangkan ini nitrogen dikenal sebagai target. Oke. Sedangkan ini dikenal sebagai produk, kira-kira seperti itulah ya. Kalau proton, neutron, elektron, positron, ya artinya nanti akan partikel-partikel yang menyertai di dalam proses reaksi inti. Oke. Nah, ini karbon yang tidak stabil, maka nanti akan berubah menjadi ya sinar seperti ini, oke, dengan memancarkan energi. Perhatikan di sini, jadi peluruhan daripada karbon 14 yang sering dimanfaatkan untuk menentukan umur daripada ya material, kira-kira material zaman kuno, ya. Nanti reaksinya berubah menjadi seperti ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi akan memancarkan sinar beta dan energi. Oke. Jadi nanti kalau ada material-material kuno, ya biasanya nanti dideteksi dengan menggunakan peluruhan karbon 14. Nanti kita lihat. Oke, nah waktu paruhnya itu cukup lama, itu hampir 5.730 tahun katanya di sini, ya. Kemudian kalau uranium, sekali lagi yang uranium yang radioaktif yang 235 ya. Oke. Jadi ini uranium, itu menjadi Pb dan seterusnya. Nah, ini waktu paruhnya ya cukup lama. Oke, agak lama nanti. Dan nanti ada yang sering digunakan biasanya uranium 235 biasanya ya. Oke. Nah, reaksi kalau yang stabil, yang tidak stabil biasanya langsung meluruh, kan kira-kira itu ya. Ya kan ada dua inti. Inti yang tidak stabil, oke, berarti sangat reaktif, dia akan meluruh dengan sendirinya. Tapi ada juga inti-inti yang stabil, oke, sehingga bisa dirubah menjadi unsur yang lain melalui apa? Yaitu dikenal sebagai transmutasi inti. Oke, jadi transmutasi inti adalah mengubah dari suatu inti ke inti yang lain. Kira-kira itu maksudnya. Oke, nah contohnya misalkan transmutasi inti dari nitrogen yang stabil kita bisa ubah menjadi unsur yang tidak stabil. Contohnya misalkan tadi menjadi karbon 14 atau kita ngubah menjadi oksigen 17 misalkan ya dengan cara transmutasi inti. Jadi nanti akan terbentuklah apa yang dikenal sebagai inti radioaktif buatan, kira-kira seperti ya. Oke. Inti radioaktif buatan. Oke, nah ini contoh yang lain. Dari aluminium yang stabil, kita bisa membuat suatu inti yang radioaktif, misalkan 30, 15, dan sebagainya, dengan menembak dengan sinar alfa. Oke, nah ini juga dikenal sebagai transmutasi inti. Jadi dari inti yang stabil, kita tembak, oke, dengan partikel-partikel yang kita kenal tadi, kemudian menjadi inti atau menghasilkan produk yang tidak stabil. Nah, produk-produk ini sering nanti dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah bidang kedokteran, oke, apakah bidang pertanian dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini juga sama tadi kan ya. Jadi
Jadi inti yang stabil, kemudian dilakukan transmutasi inti, nah artinya kita membuat dengan cara transmutasi inti sehingga menjadi inti yang tidak stabil. Oke, nah, ini kan inti-inti yang tidak stabil, kira-kira seperti itulah. Nah, tentu dibuatnya di mana ya? Tidak boleh di sembarang tempat karena reaksi inti melibatkan energi yang sangat-sangat tinggi. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, nah ini adalah kaitannya dengan transmutasi inti. Oke, jadi ada beberapa unsur buatan, kira-kira itulah ya, unsur buatan. Unsur inti yang tidak stabil melalui sintesis, itu buatan. Oke. Nah, ini kaitannya dengan reaksi fisi. Oke, reaksi fisi, pembelahan. Nah, kalau ada uranium 235, nah ini yang boleh dibilang stabil, kira-kira uranium ini. Kemudian ditembak dengan neutron, maka nanti akan menghasilkan seperti ini, hasilnya terakhir. Ini transisinya, kemudian menghasilkan nanti strontium dan xenon, dan nanti akan menghasilkan 3 neutron baru. Oke, 3 neutron baru. Dan 3 neutron baru ini akan menembak uranium lagi. Ya, akan menembak, jadi ada 3 partikel nanti uranium yang ditembak oleh 3 partikel neutron ini. Oke, sehingga nah perhatikan satu tembakan saja menghasilkan 3 ini, dan 3 ini nanti akan menembak uranium lagi. Oke, dan setiap tembakan ini akan menghasilkan energi yang cukup besar tentunya. Oke, sampai habis misalkan uraniumnya, tentu energi yang dihasilkan juga sangat-sangat besar sekali. Oke, mudah-mudahan bisa mengikuti. Saya ulang sekali lagi. Dari uranium yang stabil ditembak dengan neutron yang sudah artinya sudah pengayaan yang bagus, maka nanti akan menghasilkan strontium dan xenon yang stabil tentunya di sini. Kemudian menghasilkan 3 neutron baru plus energi. Dan 3 neutron ini digunakan menembak daripada uranium lagi. Kan banyak ada partikel kan? Oke, sampai misalkan berapa? Oke, ini kan baru 1 atom saja. Oke, nah ini digunakan 3 tembakan menembak 3 atom uranium lagi. Dan hasilnya juga seperti ini lagi. Jadi 1 uranium akan menghasilkan 3 neutron, dan ini digunakan untuk menembak atom uranium yang lain. Sehingga seperti leper marketing lah, ya, multi marketing maksudnya. Oke, sehingga semakin banyak energi yang dihasilkan. Nah, kalau energi yang dihasilkan ini bisa kita kontrol, oke, maka kita bisa gunakan sebagai sumber energi. Oke. Sebaliknya, kalau energi ini tidak bisa dikontrol dengan baik, ya pasti akan menyebabkan bahaya. Misalkan kaitannya dengan bom atom, misalkan ya bom nuklir kira-kira. Ya, oke. Oke, saya kira lanjut saja. Nah, ini energi yang dihasilkan itu berapa? Nah, ini seperti biasa. Ya, massa uranium dikali dengan massa neutronnya tambah massa neutron berapa? Oke. Kemudian dikurangi dengan massa, ini kan ada massa yang hilang. Oke. Jadi massa uranium, jadi protonnya berapa, neutronnya berapa, oke, ditambah dengan massa satu ini. Kemudian dikurangi dengan ini, yang dihasilkan kan massa strontium berapa, oke. Kemudian massa xenon berapa, pokoknya proton dan neutronnya itu dikalikan sesuai dengan massa proton dan neutron. Kemudian ada 3 neutron dikalikan dengan massanya, kemudian ini beda massanya berapa, kemudian baru dikalikan dengan C kuadrat. Perhatikan. Nah, ini adalah perbedaan massa. Oke. Dikalikan dengan kecepatan
cahaya kuadrat, maka energi yang dihasilkan per satu satuan atom, nah sekali lagi, energi yang dihasilkan per satu satuan massa atom uranium, perhatikan ini kan per atom uranium, ini adalah segini. Oke, nah kalau kita perhatikan, per mol, artinya per mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Kalau satu gini, satu atom ini ya, anggap aja satu atom. Oke, satu atom dihasilkan energi segini. Nah, sekarang kalau sebanyak 1 mol, artinya sebanyak 6,0210⁻23 atom uranium sama, maka hasilnya adalah segini. Itu baru 1 mol. 1 mol itu berapa? Yaitu 235 gram. Benar nggak? Ya. Oke, uranium. Jadi segini. Bisa ngikutin deh? Halo? Halo, adik bisa mengikuti perhitungan ini pelan-pelan? Bisa, Pak. Oke, nah perhatikan untuk 1 mol atau sama dengan 0,0210⁻23 atom uranium, nah dihasilkan sebesar ini. Oke, artinya apa? 1 mol kan sama dengan 235 gram ya, kaitannya dengan ya anggap aja per gram di sini kan ya, karena gram anggap aja massa atom daripada uranium 235 misalkan. Ya, mendekati seginilah kira-kira itu. Ya, nilainya udah segini. Belum 1 kilo deh. Ya, belum 1, baru 235 gram. Oke, baru gram. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan apa dia namanya ini? Oke, coal. Coal itu sama dengan apa namanya yang ada dalam tanah, yaitu sebagai sumber apa namanya energi yang berupa padatan. Apa namanya? Kok saya lupa? Apa namanya yang sebagai sumber energi selain minyak? Apa namanya? Nah, perhatikan 1 ton daripada coal ini itu nilainya 5,17 nih energinya maksudnya ya. 5 kali 10⁻⁷ joule. Sedangkan uranium baru 235 gram. Belum 1 kilo. Oke, nilainya udah berapa kali lipat. Oke. Ya. Nah, itu bedanya antara kaitannya dengan pembakaran dengan reaksi kimia, itu reaksi pembakaran ya. Bisa bedain deh ya. Ini 1 ton hanya dihasilkan 10⁻⁷ joule, tapi kalau yang di atas hanya 2,235 gram. Berarti ya 1/3 kilogram uranium. Nah, hasilnya itu 10⁻13 joule. Ya, oke. Jadi ya beda sekali kan ya. Kalau ini bedanya, ya ini anggap aja mega, yaitu 50 megajoule. Nah, ini 50 megajoule. Kalau ini berapa? Hanya yaitu 10. Wah, udah berapa ya? Kita nggak bisa hitung lah ya. Udah nggak ada giga dan sebagainya lah ya. Oke, ini baru kaitannya dengan mega. Oke, beda sekali lah ya. Oke, bisa ngikutin deh. Permisi Pak, izin bertanya. Saya masih agak bingung yang dari 3,3 jadi yang per mol itu Pak. Itu di apa ini? 3. Yang jadi joule per mol itu saya perhatikan. Ini kan perbedaan masanya, hitung deh. Coba 3,3 dikalikan dengan bilangan Avogadro berapa deh? 3,3 10⁻⁻11 joule. Oke. Dikali dengan bilangan Avogadro pasti sama dengan 2,0 10⁻13 deh. Oke, bisa ngikutin? Oh, iya benar Pak. Sekitar segitu.
Nah, sekitar itu kan. Makanya ini kan tadi kan 1 atom. Nah, sekarang kalau 1 mol kan sama dengan 0,021023 atom kan ya. Itu sama dengan bilangan Avogadro kan? Oke, Ya. maaf ini baterainya mau habis. Oke. Ya deh ya, bisa ngikutin sampai sini deh. Bisa, Pak. Oke, ya. Oke, karena kebetulan juga udah jam. Nah, ini apa namanya? Nah, ini adalah kaitannya dengan apa reaksi fisi secara garis besar. Perhatikan di sini. Nah, ini oke, kebetulan baterai saya sudah habis, listrik sudah nggak ada. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Oke, kita akan lanjut nanti hari Kamis ya seperti biasa. Soalnya baterainya sudah mau habis, ini kebetulan pas 12.40 ya. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan yang lain nanti kita akan lanjut hari Kamis ya deh ya. Oke, sekali lagi selamat siang semuanya. Oke, selamat istirahat. Ya mudah-mudahan bisa apa namanya bisa dimengerti dengan baik. Kira-kira itu harapan kami maksudnya ya. Jadi kalau ada masalah atau yang perlu diskusikan nanti bisa kita lanjutkan hari Kamis ya. Sekali lagi mohon maaf karena baterainya tepat sudah ada tanda merah di komputer kami. Oke, sekali lagi selamat siang deh. Sehat selalu. Selamat siang, Pak. Yang Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak.